Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STEBI Global Mulia Cikarang. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas B 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Agung Hermawan, SE, SOSI, MSI. Pengertian etika bisnis secara bahasa yaitu etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pemahaman umum, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik yang berlaku pada individu manusia maupun masyarakat. Etika yang diartikan sebagai suatu sistem atau kode yang dianut dari sisi terminologi dikatakan sebagai moralitas. Pendekatan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut mos. Bentuk jamak dari mores yang diartikan sebagai adat atau kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab, etika atau moralitas disebut sebagai al-khuluq, istilah jamak dari al-akhlak yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia, dan diutamakan. Pengertian etika bisnis secara histori, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar busy yang artinya sibuk, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah suatu dagang, usaha komersial. Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni yang pertama bisnis adalah sebuah kegiatan dan yang kedua bisnis adalah sebuah perusahaan. Kemudian pengertian secara umum yaitu bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Tujuan dari etika bisnis yang pertama yaitu mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu menilai praktik manusiawi dengan menggunakan standar moral. Dan yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberikan nasihat untuk perbaikan. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama alasannya yaitu karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi agar tidak mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Kemudian alasan yang kedua yaitu bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindakan manusia dalam berhubungan atau berbisnis satu dengan yang lainnya. Kemudian, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru yang nantinya akan menang. Kemudian untuk sumber-sumber nilai etika yang pertama adalah ada agama, filosofi, hukum, pengalaman, dan perkembangan budaya. Yang selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Jadi untuk prinsip etika bisnis ini yang pertama yaitu prinsip kejujuran, di mana kita bisa menjalankan sebuah bisnis tentu saja harus memegang teguh kejujuran, terutama pada para konsumen dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan sangat penting untuk memberikan informasi yang sesuai dan tidak melakukan penipuan kepada konsumen tentunya sehingga bisnis dapat dipercaya dan semakin berkembang secara maksimal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan ini menjalankan bisnis juga harus memiliki prinsip keadilan. Dengan demikian, maka etika bisnis yang dapat diterapkan dengan baik
Oleh karena itu, pelaku bisnis harus dapat berlaku adil dalam menjalankan bisnisnya secara optimal. Hal ini berlaku baik dalam hubungan eksternal maupun hubungan internal pada bisnis. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu prinsip saling menguntungkan. Tidak lupa juga untuk memastikan bahwa bisnis berjalan saling menguntungkan baik untuk pihak pemilik bisnis maupun pihak konsumen. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali. Semua pihak harus sama-sama menerima manfaat seperti yang diharapkan. Barulah bisnis dapat berjalan dengan baik dan optimal. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip otonomi. Ada pula prinsip otonomi yang dilakukan dalam menjalankan bisnis pada umumnya. Hal ini mempengaruhi seluruh keputusan dan langkah bisnis yang diambil supaya sejalan dengan apa yang menjadi target serta tujuan bisnis tersebut pada mulanya. Dengan demikian, maka bisnis berjalan lebih fokus dan memberikan hasil yang lebih baik secara harapan. Kemudian, prinsip yang kelima adalah prinsip kesetiaan. Menjalankan bisnis juga harus mengedepankan kesetiaan, sehingga nantinya konsumen juga akan setia pada produk maupun jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, sangat penting melakukan keseluruhan pekerjaan sesuai visi dan misi suatu perusahaan tersebut, sehingga dengan demikian perusahaan juga akan dapat berkembang lebih cepat dan juga lebih baik. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip integritas moral. Yang terakhir, yang harus dijalankan di dalam bisnis yang beretika harus memiliki prinsip integritas moral. Kenapa? Karena itu akan menjalankan bisnis itu berlandaskan dengan hal-hal yang positif dan yang baik, di mana berfokus pada menjunjung tinggi moral yang baik. Prinsip yang juga perlu diperhatikan dalam perspektif Islam, yang pertama adalah tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian keseimbangan atau kesejahteraan, kehendak bebas, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini ada tanggung jawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi, kemudian ada konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat pilihan. Etika bisnis Islam. Islam sangat menaruh perhatian kepada etika, bahkan dalam Islam adab di atas ilmu. Ada satu surat dalam Al-Quran tentang adab yaitu surat Al-Hujurat. Penting bagi seorang muslim memperhatikan adab ini. Perilaku yang tidak etis dalam Islam itu, yang pertama adalah mengambil riba, menipu, mengambil harta orang lain tanpa hak, curang, mengurangi takaran. Jadi kalau pedagang biasanya ada yang menimbang dengan mengurangi takaran, kemudian menimbun dagangan, kemudian monopoli, berkhianat, bersumpah palsu, menyaingi penjualan dan penawaran. Kemudian ada spekulasi perilaku bisnis halal. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang tidak etis dalam Islam. Kemudian perilaku yang etis di dalam Islam diantaranya adalah menjauhi bisnis atau barang kegiatan yang haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal, kemudian adil, jujur, menepati janji, kemudian menuliskan transaksi yang tidak tunai, sepakat, dan meninggalkan bisnis ketika waktu sholat dan membayar zakat. Jadi kalau ada azan untuk jual beli bisa dihentikan sejenak, kemudian bisa dilanjutkan setelah melakukan sholat gitu. Kemudian kesimpulannya dari materi ini adalah etika dalam berbisnis diperlukan sebagai kontrol akan suatu kebijakan, yang mana ini semua demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Kemudian bisnis dalam perspektif Islam tidak sekedar mencari keuntungan semata, namun juga mempertimbangkan dampak positif terhadap pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut. Sebagai pelaku bisnis, kita tidak saja mempelajari keterampilan berbisnis, namun juga memahami etika bisnis, sehingga bisnis yang dijalankan selama mendapatkan keuntungan juga bermanfaat bagi sekitar dan mengandung keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tugas etika bisnis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.